dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani, ini terdiri dari 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama itu adalah dipanggil, yang kedua itu adalah kebersamaan, dan yang ketiga itu adalah melayani. Dipanggil, kebersamaan, dan melayani. Mari kita siapkan hati kita semua untuk ada di dalam perenungan firman Tuhan saat ini, karena itu kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Segala sesuatu yang mengganggu kita sekiranya kita hentikan, karena sungguh-sungguh waktu ini kita siapkan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Pada pagi hari ini yang berbahagia kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan sabdamu atas kami semua. Tapi siapakah kami ini Tuhan yang mampu untuk merenungkan firman-Mu kalau Roh Kudus-Mu tidak ada pada kami. Karena itu kami berdoa, kami memohon, curahkanlah Roh-Mu yang kudus atas kami semua ya Tuhan Allah, supaya kami dipenuhi oleh hikmat sorgawi, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang akan kami renungkan boleh menjadi bagian yang baik dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, karena Roh Kudus Tuhan ada pada kami. Kami sungguh siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, diamkanlah semua suara yang akan mengganggu kami. Tapi biarlah hanya kami mendengarkan suara Tuhan yang berfirman atas kami semua. Hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini, biar kasih dan anugerah Tuhan juga melimpah atas hamba-Mu. Kami siap hati untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Injil Yohanes pasal 1, ayat 35 sampai ayat 51. Saya membacakannya bagi kita semua. LAI memberi perikop murid-murid Yesus yang pertama. Ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkaukah Simon, anak Yohanes? Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi,"
engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya menyapa kita semua yang mengikuti siaran ini dari rumah kita masing-masing. Tetapi walaupun dari rumah kita tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap bersama, melayani, bergandengan tangan, mengangkat pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Karena itu saya sangat berharap kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi kecewa, bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi biar dengan peristiwa ini semakin hari kita dituntut untuk terus memasrahkan diri kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah pengendali atas hidup ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita hari ini adalah dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani. Sebelum jauh masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya rindu untuk mengajak kita melihat pembacaan kita pada pagi hari ini. Ketika kita memeriksa pembacaan kita pada ayatnya yang ke-35, disampaikan kepada kita bahwa pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ. Siapakah yang dimaksudkan oleh ayat 35 ini? Yohanes siapakah yang dimaksudkan? Kalau kita membaca kembali dari pasal 1 ayat 19, kita akan menemukan ternyata dia adalah Yohanes Pembaptis yang datang diutus oleh Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Yohanes begitu dipakai dengan luar biasa. Banyak orang berkata-kata tentang Yohanes, apakah engkau Mesias? Tapi apa yang dikatakan Yohanes? Tidak, aku bukan Mesias. Apakah engkau Elia? Tidak, aku bukan Elia. Lantas siapakah engkau? Satu pernyataan yang luar biasa disampaikan oleh Yohanes. Yohanes bilang begini, aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yohanes dalam seluruh kasihnya, dia menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Yohanes begitu mengutamakan Kristus dalam seluruh pelayanan hidupnya. Dia dipakai untuk menjadi saksi, dan dia sungguh-sungguh menjadi saksi di mana memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, ketika Yohanes dipakai oleh Allah untuk meluruskan jalan bagi Yesus yang berteriak tentang kedatangan Yesus, kita menemukan bahwa Yohanes ini juga punya banyak pengikut. Kalau kita melihat kronologi dari ayat 35 sampai ayat 51, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan ini dibagi dua. Yohanes itu memiliki pengikut, tetapi yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus? Lihatlah anak domba Allah itu. Sehingga ketika murid-muridnya melihat bahwa itu adalah anak domba Allah, mereka lantas pergi kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes membiarkan mereka pergi. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka telah menemukan siapa yang telah dia beritakan selama ini. Lantas pembacaan menyatakan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, ternyata murid-murid daripada Yohanes itu adalah Andreas dan Simon. Mereka adalah murid-murid yang kemudian dipilih oleh Tuhan untuk pergi dan menyatakan ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Andreas bertemu dengan Simon, apa yang dia katakan? Mari, aku telah menemukan Yesus. Kami telah menemukan Mesias. Dia tidak melakukannya sendiri, tapi dia mengajak. Kemudian kita juga melihat dalam kronologi pembacaan ini saudara-saudara, Yesus ketika bertemu dengan Filipus, dia memanggil Filipus, mari ikutlah aku. Dan ketika Filipus telah mengikuti Yesus, Filipus pun bertemu dengan Nathanael dan dia mengajak, kami telah menemukan dia, mari dan lihatlah. Ketika Nathanael masih bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Apa yang dikatakan oleh Filipus? Mari dan lihatlah sendiri. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara?
Ketika murid-murid yang pertama ini dipanggil, mereka telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rupa-rupanya mereka tidak mau menikmati perjumpaan itu secara sendiri. Mereka mau mengajak orang lain untuk lebih lagi mengenal Yesus yang selama ini mereka cari, yang selama ini menjadi impian mereka. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Nathanael dipanggil, dia masih ragu-ragu, tapi dia juga mau datang kepada Yesus. Dalam perjumpaannya dengan Yesus itulah dia menjadi percaya. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah murid-murid yang pertama ini, murid-murid Yesus yang pertama ini, sesuai juga dengan tema kita, dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani. Apa yang saya mau sampaikan? Bapak Ibu dan saudara-saudara, dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani, ini terdiri dari 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama itu adalah dipanggil, yang kedua itu adalah kebersamaan, dan yang ketiga itu adalah melayani. Dipanggil, kebersamaan, dan melayani. Dipanggil itu memiliki maksud bahwa ada orang yang secara khusus telah dipanggil untuk melakukan satu pekerjaan. Dipanggil secara khusus untuk melakukan satu pekerjaan. Kebersamaan itu adalah hal yang dilakukan bersama-sama. Dan melayani adalah sebuah pekerjaan untuk mempersiapkan melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, menurut tema ini, dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani. Ada orang yang dipanggil untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Lantas apa yang kita mau belajar dari pembacaan ini? Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis, Andreas dan Filipus, mereka hanyalah orang-orang yang memperkenalkan dan membawa orang lain untuk mengenal Yesus lebih dekat lagi. Mereka adalah orang-orang pertama yang memperkenalkan dan membawa orang untuk mengenal Yesus. Mereka tidak membawa orang untuk berjumpa dengan diri mereka sendiri, tapi mereka membawa orang untuk berjumpa dengan Yesus. Maka pesannya sederhana, bagi saya dan saudara-saudara yang telah memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, wajib hukumnya membawa orang lain juga untuk mengenal Yesus dan memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis merelakan muridnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Andreas dan Filipus ketika memilih untuk berjumpa, silakan, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu yang paling utama. Ketika juga Andreas memperkenalkan Yesus kepada Simon saudaranya, Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael, semuanya itu untuk apa? Untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Sama-sama akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi setiap kita yang telah dipanggil untuk mengenal Kristus, jangan biarkan kita melayani sendiri. Mari bersama-sama untuk kita melayani Tuhan yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Catatan yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya melihat pada kenyataan manusia, tapi pada kemungkinan-kemungkinan pada diri manusia yang bisa merubah dirinya untuk lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yesus memanggil Filipus, ketika Simon berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka semua masih bertanya-tanya, apakah ini Yesus? Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus melihat keadaan rohani daripada mereka. Yesus melihat lebih dari apa yang kita lihat. Yang membuat Yesus berani berkata kepada Petrus, engkau bukan hanya sekedar seorang nelayan, tetapi engkau adalah batu alas bagi gereja yang akan didirikan. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapa saja Tuhan mau pakai untuk pekerjaan pelayanan. Ketika dia mau untuk melayani, Tuhan sanggup untuk memakai siapa saja. Karena itu dalam seluruh kebersamaan kita, mari kita mengangkat pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua orang dari latar belakang apa saja bisa dipanggil Tuhan untuk ada dalam sebuah kebersamaan. Semua orang dari latar belakang mana saja bisa dipanggil oleh Tuhan untuk ada dalam perjumpaan pelayanan.
Karena itu jangan sia-siakan diri kita ketika kita dipanggil untuk melakukan pelayanan bersama-sama. Supaya di dalam kita melakukan pelayanan itu kita harus belajar untuk saling menopang. Yang kuat menopang yang lemah. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Tidak ada orang yang hebat dalam sebuah pelayanan. Kita membutuhkan orang lain. Karena itu kita belajar untuk bersama-sama membangun kebersamaan dalam sebuah pelayanan. Membangun diri kita untuk saling menopang satu dengan yang lain. Supaya pelayanan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya percaya bahwa hari ini ketika kita ada di dalam pandemik ini, masing-masing kita belajar untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita belajar untuk saling menopang satu dengan yang lain dalam bingkai kasih dan kebersamaan. Supaya di dalamnya Bapak Ibu dan saudara-saudara kita sadar bahwa ternyata Tuhan memang telah menetapkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita yang kuat menopang mereka yang lemah. Supaya di dalamnya panggilan kita untuk bersama-sama melayani dalam seluruh keterbatasan ini menjadi sebuah panggilan yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika saya dan saudara-saudara telah diberikan kesempatan, siapapun yang kita panggil, marilah kita berespon dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Respon kita menjadi tanda kita telah menerima Kristus dan membuka diri untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Kristus. Karena itu jangan biarkan panggilan itu menjadi sia-sia dalam hidup kita. Kalau kita telah ada bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah berkat bagi kita. Karena tidak semua orang akan diberi kesempatan untuk dapat melayani. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu kalau saya dan saudara-saudara telah diberi kesempatan itu, jangan sia-siakan kesempatan itu. Mari kita pakai dengan baik, supaya di dalamnya, dalam kebersamaan kita, ada hal yang kita lakukan, yaitu melayani Dia sebagai Tuhan dan Jurus selamat kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong saya dan saudara-saudara untuk tetap memiliki semangat melayani Kristus dalam kebersamaan kita, walaupun kita memiliki banyak keterbatasan. Kita sekarang susah untuk keluar, tapi biarlah lewat pelayanan-pelayanan kita, doa-doa pribadi kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik. Kami bersyukur hari ini bahwa Engkau tetap melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami hari ini. Kami belajar bahwa dari murid-murid yang pertama ini, ketika Engkau memanggil mereka, mereka berespon dengan baik, mereka mengikut Engkau. Dan ketika mereka melihat saudara, mereka melihat teman mereka juga mengajak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biarlah panggilan ini menolong kami semua untuk bersama-sama ada dalam sebuah kebersamaan untuk melayani Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Kami ada di dalam berbagai keterbatasan, tapi kami selalu percaya bahwa dalam keterbatasan itulah Tuhan mengizinkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu biarlah dengan kehadiran kami, biarlah dengan kebenaran firman-Mu, nama Tuhan saja terus dipuji dan dipermuliakan. Kami belajar untuk menata pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami semua, dan biarlah sukacita kami melimpah karena Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.